Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para pecinta sinetron Satu Cinta Dua Hati dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati yang tentunya akan semakin seru, semakin menegangkan, dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati untuk episode nanti sore. Dimana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Tania yang akan dengan kejam membuat Arsya menjadi kolaps ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Arsya bisa diselamatkan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa memang di episode sebelumnya Tania benar-benar sangat marah. Tania muak dengan perlakuan Fachri terhadap dirinya. Ya, Fachri memang beberapa hari terakhir ini terlihat aneh ya kawan-kawan, dimana Fachri benar-benar sangat jutek dan bahkan sering marah-marah kepada Tania. Padahal Tania tidak melakukan apapun ya kawan-kawan. Ya, semua itu Fachri lakukan untuk menutupi kekesalan terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi Fachri ini merasa hancur ya kawan-kawan karena dirinya tidak bisa melindungi Naila dan juga Salwa. Namun, Fachri justru malah meluapkan kekesalannya itu kepada Tania dengan alasan bahwa keluarga Tania lah yang telah membuat Fachri menjadi seperti ini. Ya, memang di posisi ini Mimin lebih membela Tania ya kawan-kawan, karena memang Tania tidak mengetahui apapun permasalahan tentang Fachri. Namun, apa yang dilakukan oleh Tania juga tidak bisa Mimin benarkan, di mana Tania mencari segala macam informasi tentang keluarga Salwa, termasuk tentang kesehatan Arsya. Ya, sebelumnya Tania pernah melihat Arsya dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba mengalami sesak nafas ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Tania pun menyuruh Dinda untuk mencari tahu informasi atau bahkan catatan medis tentang Arsya. Dan pada akhirnya, Dinda pun menemukan secarik kertas yang berisi resep obat untuk Arsya. Dinda lalu kemudian menyerahkan kertas tersebut kepada Tania. Ya, kita semua tentunya tahu bahwa Dinda sangat menyayangi Arsya dan juga Naila. Namun Dinda tidak tahu maksud dari Tania meminta kertas tersebut untuk apa ya kawan-kawan. Setelah memberikan kertas itu, Dinda pun pergi meninggalkan Tania. Tania akhirnya tahu bahwa Arsya mengalami kelainan jantung ya kawan-kawan, sehingga jika ada trigger yang membuat Arsya terkejut, maka Arsya bisa saja kolaps. Oleh karena hal itu, Tania pun mencari kesempatan dan waktu yang tepat untuk membuat Arsya kolaps, yaitu ketika Arsya sedang berada di sekolahan ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Pada saat itu Arsya sedang bermain di taman bermain bersama dengan Iqbal. Arsya yang pada saat itu sedang bermain seluncuran ya kawan-kawan. Tiba-tiba Tania menghampiri Arsya. Karena memang di sekeliling Arsya banyak sekali balon, akhirnya Tania pun memiliki rencana jahat. Ya, Tania ingin men-trigger atau mengejutkan Arsya agar Arsya menjadi kolaps. Tania pun dengan sengaja membuat beberapa balon di sana meletus di dekat telinga Arsya ya kawan-kawan,
Arsya yang terkejut pun langsung membuat jantung Arsya tidak normal, sehingga Arsya pada saat itu langsung sesak nafas dan pingsan di tempat. Iqbal yang melihat Arsya sedang pingsan dan terlihat mengkhawatirkan. Iqbal langsung berlari untuk menyelamatkan Arsya. Iqbal meminta tolong kepada ibu guru ya kawan-kawan untuk membawa Arsya ke rumah sakit. Ya, setelah Arsya dibawa ke rumah sakit, pihak dari sekolahan pun langsung menghubungi Ridho ya kawan-kawan dan memberitahukan bahwa Arsya kolaps. Ridho yang saat itu berada di kantor akhirnya langsung bergegas pulang dan memberitahu kabar duka ini kepada Naila dan juga Salwa. Saat itu ketika Salwa dan juga Naila sedang berada di kamar, Ridho tiba-tiba masuk dan mengajak mereka untuk segera pergi ke rumah sakit karena Arsya kolaps. Salwa dan juga Naila pun sangat terkejut ya kawan-kawan mendengar berita itu, sehingga mereka pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit. Saat itu Fahri juga mendengar semua perkataan dari Ridho ya kawan-kawan. Fahri tentunya sangat khawatir karena Fahri tahu bahwa Arsya adalah anak kandungnya yang saat ini sedang mengalami kolaps. Saat itu kondisi Arsya pun sangat mengkhawatirkan. Hal itu terlihat dengan jelas bagaimana Fahri yang juga turut datang ke rumah sakit tersebut untuk melihat kondisi Arsya. Fahri berusaha untuk menenangkan Naila dengan cara memeluk Naila ya kawan-kawan. Ya, saat itu Tania pun melihat kejadian itu. Tania menjadi semakin penasaran ya kawan-kawan, sebenarnya apa hubungan Fahri dengan Naila, Arsya dan juga Salwa. Mengapa Fahri begitu sangat peduli dengan kondisi kesehatan Arsya. Wah, makin seru, makin greget dan makin menegangkan ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ridho dan juga Fahri ketika mereka berdua mengetahui bahwa penyebab Arsya kolaps adalah Tania ya kawan-kawan? Pasti Ridho dan juga Fahri akan marah besar kepada Tania. Nah, makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Satu Cinta Dua Hati yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi-informasi seputar alur dari cerita sinetron Satu Cinta Dua Hati. Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka.